Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, ketemu lagi di Halim Channel ya. Kali ini kita akan kupas tuntas pompa Shimizu PS135E. Ya, kemarin banyak sekali yang menanyakan tentang kelebihan dan kekurangan pompa tipe yang satu ini ya. Pompa ini yang jelas salah satu pompa terlaris, bahkan bisa dibilang pompa sejuta umat ya. Kenapa? Karena memang banyak sekali pembelinya. Satu retailer itu bisa kira-kira penjualannya itu antara 100 sampai 150 per bulannya ya. Sedangkan kompetitornya itu di kisaran di bawah 50 pieces per bulannya. Jadi memang ini salah satu pompa paling favorit karena ya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kelebihan utama apa sih? Ya, tentu pompa ini itu pompa yang ekonomis ya, harganya relatif lebih murah ya kalau dibanding punya kompetitor yang sekelasnya ya, selisihnya jauh sekali antara 100 ribuan. Jadi memang karena selisih sebesar itu ya banyak sekali pembelinya dengan fitur yang sama ya, terlebih fitur utamanya adalah fitur otomatis ya. Ini adalah pompa pompa otomatis. Nah, kelebihannya apa? Kita akan bongkar komponennya dan mengenal komponennya ya, terlebih fungsi dan apa cara kerjanya. Rahasia-rahasianya akan kita bongkar di sini di video ini untuk pompa PS135 ini. Baik, jadi pompa ini itu pompa otomatis yang dilengkapi dengan switch atau saklar pressure switch ya. Di sini pressure switch dan ini adalah tabungnya. Nah, ini kita akan bongkar dari bagian pompanya dan bagian motornya dan juga bagian komponen otomatisnya. Langsung kita bongkar satu persatu. Ya, covernya ini plastik ya. Karena memang dia ekonomis. Kenapa dia murah? Dia memang dibuat dari bahan plastik untuk cover impellernya. Tapi jangan khawatir, meskipun plastik dia tetap punya durable ya. Nah, ini bahannya plastik, meskipun plastik tetap durable ya, tetap sesuai spesifikasi untuk performanya. Dan impellernya standar, dia menggunakan bahan kuningan. Nah, impellernya ini standar ya, tebal dan diameternya standar untuk tipe 125 watt. Tapi kelebihan lainnya adalah jumlah blade-nya. Jumlah blade-nya ini lebih banyak dan dia menggunakan jenis blade yang straight atau linear. Artinya eh, kemampuan performanya jauh lebih baik dibanding yang tidak straight ya. Dia miring, punya sudut di sini. Ini linear, straight itu lebih baik menurut pengujian yang beberapa kali kita lakukan sebelumnya. Jadi itu kelebihan, salah satu kelebihannya. Mechanical seal standar ya. Oke, sebelum kita lepas total di bagian pompanya, kita lepas dulu bagian otomatisnya. Tabungnya, tabungnya terlebih dahulu. Nah, ini tabung yang tidak bisa dipisahkan pressure switch. Ya, kenapa pompa ini jauh lebih murah? Salah satunya adalah karena pompa ini tidak dilengkapi karet di dalamnya ya. Di sini tidak ada karet, yang jenis ini tidak ada karetnya, sehingga memang lebih murah. Nah, cara mengidentifikasi ada karet dan enggaknya, itu bisa kita gunakan ballpoint atau obeng ya. Nah, kalau seperti ini, ya los ya, panjangnya segini, ya, obengnya, nggak ada sama sekali pemisahnya. Ini salah satu kekurangan dari segi performa. Jadi karena di sini tidak ada karetnya, ya kekurangannya dia akan cenderung cetak-cetak kalau dia instalasinya horizontal, ya lebih cepat ya. Tapi kalau dia diinstal vertikal ini agak lama, bukan mengurangi tapi memang agak lama untuk problem cetak-cetak. Ya, itu merupakan kekurangan, tapi di balik kekurangan tidak ada pemisahnya, dia lebih murah. Ya, kelebihannya di situ. Jadi di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kelebihannya harganya relatif murah, jadi bisa dijangkau oleh eh, low budget lah ya. Untuk yang kantong tipis itu bisa kita pilih yang jenis ini. Ya, kalau misalkan cepat cetak-cetak, ya kita rubah aja, nanti kita beli
jenis T ya, jenis T shock. Kita pasang di sini, langsung kita arahkan ke vertikal. Jadi simpel, tidak usah ragu. Kalau mau membeli yang low budget ya memang ada konsekuensinya ya memang ada kekurangan dari segi performa. Tapi itu bisa diatasi. Oke, baru setelah ini kita lepas, ini bisa kita tarik. Ya, ini salah satu kekurangan juga ya, ada lubang di sini. Karena dia sebenarnya IPX4 harusnya tidak terlalu besar lubangnya. Tapi akhir-akhir ini, belakangan ini, Shimizu sudah melakukan perubahan desainnya. Di sini sudah tertutup. Ya, sehingga tentu IPX4-nya tercapai. Nah, itu juga termasuk kekurangannya Shimizu. Tapi sudah diperbaiki. Untuk yang produk-produk terbaru ini saya lihat di sini sudah ada perubahan. Nah, bagian pompa dan otomatisnya seperti itu ya. Jadi dia ada kelebihan dan kekurangan. Tentu kelebihan utamanya tadi harga, karena harga ada beberapa performa yang harus dikurangi, salah satunya adalah sistem otomatisnya. Dan di sini juga kalau dia dikurangi materialnya, karena dia ada yang kelas premiumnya ya, pakai kuningan. Itu PS1 berapa lupa saya. Nanti dicek yang ada kuningannya. Jadi sama-sama otomatis, saya lupa model numbernya. Nah, kalau motor ya tentu tidak bisa kita bicarakan lagi ya. Motor ini Shimizu dia masih pakai tembaga. Yang jelas materialnya masih bagus pakai tembaga. Ya, saya tidak terlalu bongkar, atau dibongkar aja ya biar tahu. Baik, kita lanjutkan di bagian motornya ya. Untuk bagian motornya ya, untuk bagian motornya tadi sudah kita jelaskan. Yang tipe ini IPX-nya cenderung kurang ya, kurang bagus karena dia ada lubangnya. Tapi di produk-produk terbarunya Shimizu sudah melakukan perbaikan. Motornya motor tertutup. Nah, ini kelebihan utamanya adalah dia sudah menggunakan, atau masih ya, bukan sudah, tapi masih menggunakan material tembaga untuk coilnya. Nah, ini kelebihan salah satunya ya, rotornya masih ada fan-nya. Jadi ini dengan fan seperti ini pendinginannya bagus ya, lebih bagus pendinginannya, sehingga tentu performa motornya juga lebih bagus. Nah, ini kelebihan utamanya adalah di sini masih tembaga, coilnya masih tembaga, jadi masih bagus sekali. Ya, kalau standar yang lainnya kelas isolasi apa-apa ini juga masih standar kelas E ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kapasitornya. Di sini sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya ya untuk kapasitor. Kapasitornya adalah jenis kapasitor running tentunya ya, running dan starting. Tapi dia bentuknya silinder. Ya, kebanyakan kompetitornya itu kan kotak, kapasitornya kotak, tapi ini jenisnya silinder. Dan ini yang paling saya suka ya, Shimizu itu kapasitornya selalu besar kapasitornya. 8 ini aja 8 mikro, ya 8 ya. Ya 8 mikrofarad. Kompetitornya cuma pakai 4 mikrofarad. Artinya di segi apa namanya, power factor pastinya jauh lebih bagus power factornya. Kalau untuk apa proses starting on off itu jauh lebih bagus, bisa lebih murah lah ya tentunya, ekonomis biaya kelistrikannya. Nah, itu ya kelebihan dan kekurangannya secara totali PS135E. Jadi
Kelebihan yang utama itu karena memang dia ekonomi, tentunya harganya relatif lebih murah ya, didesain lebih murah tanpa mengurangi fungsi ya. Semuanya berfungsi, dia berfungsi otomatis, berfungsi sebagai pompa ya. Ini dikurangi materialnya plastik, kemudian sistem otomatisnya tanpa pemisah, tapi ini bisa dimodifikasi ya dengan cara perubahan instalasinya lebih bagus itu kalau dia vertikal ya, pakai pick-shock. Nah, meskipun murah tapi bisa diakali untuk menjaga performanya setara dengan yang mahal. Jadi tidak perlu khawatir kalau beli pompa jenis-jenis seperti ini. Tentu ada konsekuensinya dan bisa kita atasi sendiri ya, sesuai dengan pompa-pompa yang kelasnya memang agak sedikit mahal. Oke, itu dari sini. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di komen. Terima kasih sudah menonton.